Coba bayangkan sejenak ya, Anda memiliki sebuah kampus raksasa. Di dalamnya ada ribuan buku, pelatihan dari pakar terbaik, tapi ajaibnya, semua itu bisa dilipat dan dimasukkan begitu saja ke dalam saku Anda. Ya, dan yang paling menarik, tidak ada biaya pendaftaran yang mencekik, tidak ada jam malam, dan sama sekali tidak ada diskriminasi siapa yang boleh masuk. Betul banget. Dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Karena kenyataannya, kampus raksasa di dalam saku itu benar-benar ada. Hari ini kita akan membedah sebuah buku yang sangat menarik. Judulnya Inspirasi dari Pelosok Negeri 2026, terbitan Publika Indonesia Utama. Nah, buku ini tuh bukan sekedar laporan birokrasi biasa ya. Ini kumpulan kesaksian nyata dari lapangan tentang pengalaman belajar mandiri lewat MOOC atau Massive Open Online Course Bintar yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, dan misi diskusi kita hari ini adalah untuk mengupas tuntas bagaimana akses terbuka terhadap sebuah pengetahuan itu bisa menghancurkan batasan geografis dan tentu saja menciptakan transformasi personal yang sangat luar biasa. Tepat. Ada satu konteks penting dari pengantar Menteri Agama dan editor buku ini yang perlu kita garis bawahi. Di tengah minat belajar konvensional yang mungkin terasa menurun, akses digital ini mengubah segalanya. Oh, maksudnya mengubah cara pandang kita terhadap belajar itu sendiri? Iya benar. Belajar itu berubah dari yang awalnya cuma sekedar kewajiban administratif ya. Anda tahulah, untuk menuhin syarat kantor menjadi sebuah tindakan kesadaran dan bahkan sebuah kemerdekaan. Wah, kata kemerdekaan itu kuat banget ya. Nah, mari kita tarik konsep filosofis ini ke realitas di lapangan. Maksud saya, platform pemerintah itu kan biasanya identik dengan sesuatu yang kaku, birokratis, ribet. Tapi kenapa ini justru sangat inklusif? Ini yang bikin buku ini menarik. Kita ambil contoh kisah Farhat Huda. Dia ini seorang mahasiswa sekaligus santri di Purwokerto. Ah iya, saya ingat bagian ini. Dia pakai ponsel tua kan, yang sinyalnya aja sering putus nyambung. Betul. Dalam kondisi yang serba terbatas itu, Farhat nyoba masuk ke MOOC Pintar. Dan dia sangat terkejut karena ternyata tidak ada verifikasi berbelit-belit, siapa saja, kapan saja bisa masuk dan langsung belajar secara gratis. Oke, mari kita bedah ini sebentar. Ini tuh ibarat Anda menemukan sebuah klub VIP, eksklusif, tapi pintunya terbuka sangat lebar tanpa ada penjaga keamanan yang tiba-tiba nanyain KTP atau nanya latar belakang Anda. Analogi yang pas banget. Ya kan? Tapi kenapa sih pendekatan tanpa sekat ini atau tanpa birokrasi ini menjadi sangat krusial? Yang paling menarik di sini adalah, sesuai dengan catatan editor di bukunya ya, akses itu ternyata sama pentingnya dengan substansi materi itu sendiri. Oh, jadi percuma materinya bagus kalau masuknya aja susah. Tepat sekali. Tanpa pintu masuk yang mudah, materi sehebat dan semahal apapun di dalam sana nggak akan terjamah oleh orang seperti Farhat. Ini membuktikan kalau teknologi itu, jika dikelola dengan orientasi kemanusiaan yang benar, bisa jadi sarana pemerdekaan. Dan secara nggak langsung memangkas kesenjangan antara kota besar dan pelosok ya. Dari akses terbuka yang luar biasa gampang ini, kita beralih ke poin berikutnya, yaitu bagaimana sistem ini bisa beradaptasi dengan ritme kehidupan orang dewasa. Nah, ini penting. Kehidupan pembelajar dewasa itu kan penuh kejutan ya, kacau, sibuk. Sangat sibuk. Ada satu kisah ekstrim di buku ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Kisah Ibu Gayatri Novalinda. Beliau ini pustakawan di Min 1 Yogyakarta. Iya, yang baru saja lulus P3K itu kan? Betul, dia lulus P3K dan harus ikut masa orientasi. Tapi masalahnya, jadwal orientasinya itu barengan sama, dia ini punya bayi yang belum genap berumur 1 bulan. Bayangkan itu. Wow, itu fase yang sangat menantang secara fisik dan mental. Sangat. Tapi hebatnya, Ibu Gayatri berhasil mengikuti pelatihan daring ini sambil memerah ASI dan menggendong bayi merahnya di rumah. Itu bukti nyata dari fleksibilitas yang menyelamatkan. Dan ada juga cerita lain dari Rofiah Amir. Dia ini PNS non-Kemenak di Sulawesi Tenggara. Rofiah ini sangat menyoroti betapa fleksibelnya waktu belajar di platform ini. Fleksibel yang seperti apa tuh maksudnya? Jadi, misalnya Rofiah lagi capek nih, dia bisa aja berhenti di materi keempat hari ini. Terus besoknya dia lanjut lagi tanpa harus mengulang dari awal. Nggak ada tekanan waktu yang kaku. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Tapi, tunggu dulu deh.
Bukankah belajar mandiri secara online yang bisa ditinggal-tinggal gitu biasanya terasa sangat dingin ya? Maksud saya, sepi, nggak ada energi, karena kan nggak ada tatap muka sama sekali. Argumen yang sangat wajar. Dan faktanya, banyak ahli yang awalnya berpikir persis seperti itu. Oh ya? Termasuk narasumber di buku ini? Iya, ada cerita dari Dr. Agustina. Beliau ini Widya Iswara atau pelatih senior yang udah punya pengalaman mengajar tatap muka selama 17 tahun. Awalnya beliau juga sangat skeptis dengan model pembelajaran tanpa tatap muka ini. Terus apa yang bikin pandangannya berubah? Karena 17 tahun itu waktu yang lama loh untuk percaya pada metode konvensional. Pas beliau nyoba sendiri jadi peserta di MOOC Pintar, beliau baru nyadar kalau MOOC ini justru memberikan semacam kehangatan kebebasan atau personalized learning. Kehangatan kebebasan, agak puitis ya. Maksudnya gimana tuh secara praktis? Dr. Agustina pakai analogi brilian banget. Beliau nyamain ini sama Mystery Box Challenge di kompetisi MasterChef. Ah, saya suka acara itu. Jadi dikasih kotak misteri gitu. Bener, peserta kan dikasih bahan-bahan materi di dalam kotak ya. Tapi mereka punya kemerdekaan penuh untuk meracik dan memasak pemahaman mereka sendiri sesuai dengan kecepatan atau pace mereka masing-masing. Oh, wow. Jadi kalau kita lambat belajarnya, nggak perlu malu sama teman sekelas ya, karena nggak ada siapa-siapa yang ngeliatin. Tepat. Nggak ada tekanan fisik dari orang lain, jadi fleksibilitas itu bukan bikin malas, tapi malah memberi ruang aman. Oke, masuk akal. Fleksibilitasnya dapat, ruang amannya dapat. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah materi yang dipelajari itu benar-benar bisa diterapkan? Maksudnya, dari yang awalnya ngerasa cupu, bisa benar-benar jadi suhu gitu di dunia nyata. Nah, ini poin krusial dari pembelajaran orang dewasa ya, harus relevan dan aplikatif. Iya kan? Karena kita bahas kehidupan kerja sesungguhnya. Saya mau ngangkat cerita Diana Khairina nih, dari Bandar Lampung. Oh, yang tentang kinerja itu ya? Betul, jadi Diana ini awalnya selalu mandi keringat dan stres berat setiap kali harus mengisi sasaran kinerja atau SKP. Katanya sih, ngelihat form SKP itu, udah kayak ngelihat lukisan abstrak, nggak ngerti sama sekali. Birokrasi memang seringkali terasa seperti bahasa alien bagi pelaksananya di bawah. Benar. Tapi setelah ikut pelatihan di MOOC, dia akhirnya ngerti filosofi di balik form rumit itu. Dia jadi sadar kalau SKP itu sebenarnya adalah korelasi kinerja individu dengan tujuan besar organisasinya. Dia bertransformasi dari yang awalnya bingung atau cupu, jadi benar-benar suhu di kantornya. Itu contoh yang sangat fungsional. Ada juga cerita Ahmad Hanan dari Rembang. Ceritanya, dia ini ikut materi tentang moderasi beragama dari MOOC Pintar. Oke, dan apa dampaknya buat dia? Ternyata materinya itu bisa dibilang dia dapat jackpot lah. Materinya keluar persis di ujian SKB CPNS yang dia ikuti. Dan berkat itu dia lolos jadi pegawai. Wah, beneran jackpot itu namanya. Ilmu yang langsung mengubah jalan hidup ya. Ada lagi satu kisah yang agak beda, tapi efek instannya juga kerasa banget. Bahrudin, seorang mahasiswa di Malang. Yang punya masalah komunikasi itu. Iya, Bahrudin ini awalnya sangat takut berbicara di depan umum. Tapi, karena platform MOOC ini mengizinkan dia berlatih secara rileks, sendirian di kamar, tanpa tekanan fisik atau tatapan menghakimi dari orang lain, dia berhasil mengatasi ketakutannya. Hasilnya terlihat pas ujian kan? Bener. Saat mempresentasikan skripsinya, dia sukses besar. Nggak ada lagi fobia itu. Saya jujur takjub ya, gimana satu platform ini bisa nyelesain berbagai masalah orang dewasa yang beda-beda. Dari form birokrasi, ujian CPNS, sampai fobia presentasi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah platform ini berhasil memfasilitasi kebutuhan paling mendesak dari generasi pembelajar saat ini. Yaitu ilmu yang aplikatif dan fungsional tadi ya. Betul sekali. Generasi kita ini butuh ilmu yang bisa langsung dipakai, bukan sekedar teori melayang-layang di awang-awang. Mereka butuh solusi untuk masalah hari ini. Nah, kita udah bahas gimana sukses di level individu nih. Sekarang mari kita perluas lensanya. Bagaimana kesuksesan satu persatu orang ini berdampak pada masyarakat luas, khususnya di sektor pendidikan yang jadi tulang punggung negara kita. Disinilah kita melihat terjadinya efek domino yang sesungguhnya di pelosok-pelosok pendidikan. Ada satu contoh yang bikin merinding sih. Al-Bahrut Tohur Refsvani, seorang guru sejarah di Jakarta. Dia ini tersentak, benar-benar kayak ditampar oleh satu kalimat di dalam modul MOOC. Kalimat yang tentang mengajar itu ya? Iya, kalimatnya begini.
Bila kau berhenti belajar, jangan mengajar. Setelah baca itu, dia sadar kalau cara mengajarnya selama ini tuh sangat monoton. Akhirnya, dia berubah 180 derajat. Dari yang cuma nyuruh muridnya nulis atau dengerin ceramah, jadi mengedepankan eksplorasi. Wah, perubahannya dalam bentuk apa tuh? Dia ngajak murid-muridnya bikin film dokumenter sejarah sendiri. Bayangin dari yang awalnya kelas ngantuk, jadi kelas produksi film. Luar biasa. Dan itu terjadi di ibu kota. Nah, sekarang mari kita lihat contoh di daerah yang fasilitasnya sangat minim. Ada cerita tentang Nur Hapipah, seorang guru honorer di Bekasi. Oh iya, saya ingat kondisi laptopnya Ibu Nur ini. Sedih tapi inspiratif banget. Benar, beliau cuma punya laptop tua yang, baterainya udah bocor parah. Kalau kabelnya kesenggol sedikit aja, layarnya langsung blackout, mati total. Astaga, bikin stres banget pasti kalau lagi ngajar atau bikin materi. Pastinya. Tapi MOOC membantunya sadar akan satu hal penting. Dia nggak butuh alat yang mahal-mahal atau super canggih untuk jadi guru era modern. Pelatihan ini menyingkirkan sindrom guru tertinggal dari pikirannya. Jadi mentalnya yang di-upgrade, bukan sekedar peralatannya ya. Tepat, dia sadar bahwa dia masih sangat relevan sebagai pendidik walau dengan laptop bututnya itu. Ini ada satu cerita lagi tentang efek domino yang gak kalah keren. Febri Asyari, dia guru SD dari Kemendikdasmen di Singkawang. Perhatikan ya, dia guru Kemendikdasmen. Tapi dia ikut pelatihannya di MOOC milik Kemenak. Nah, itu bentuk cross-learning yang sangat mendobrak sekat kementerian. Apa yang dia pelajari di sana? Febri belajar tentang multimedia dari platform itu. Terus, ilmu multimedianya itu diajarkan langsung ke siswa-siswa SD-nya. Dan Anda tahu apa hasilnya? Siswanya menang lomba kan? Iya, siswanya juara lomba ilustrasi, dan Febri sendiri akhirnya meraih gelar juara guru inovatif tingkat provinsi. Dari satu guru yang belajar dari HP atau laptopnya, dampaknya menyebar ke siswa, dan akhirnya ke seluruh ekosistem sekolah. Itulah esensi dari berbagi ilmu. Jadi, kalau kita rangkum, apa sebenarnya makna dari semua cerita-cerita ini bagi sistem pendidikan kita secara keseluruhan? Untuk menjawab itu, saya mau meminjam kutipan dari Sayyidina Ali R.A. yang sengaja ditaruh oleh editor di dalam buku ini. Beliau berkata bahwa ilmu adalah warisan para nabi yang menjaga pemiliknya, berbeda dengan harta yang akan habis jika dipakai. Oh, jadi ilmu itu malah bertambah kalau dibagikan ya, nggak kayak uang. Betul sekali. Disinilah efek domino terjadi secara masif. Ketika para guru yang merasa terpinggirkan atau kurang fasilitas ini diberdayakan oleh ilmu, mereka bertransformasi. Mereka menjadi agen perubahan di lingkupnya masing-masing, menciptakan ekosistem belajar yang terus bergulir. Wah, merinding saya mendengarnya. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita tentang keterbatasan. Sangat mengubah. Jadi bagi Anda yang mendengarkan diskusi kita hari ini, eksplorasi kita ini membuktikan satu hal penting. Ketika tembok penghalang berupa biaya, jarak, dan birokrasi yang ribet itu dirobohkan, kemauan keras manusia untuk belajar pasti akan mengambil alih. Benar. Layar monitor kecil yang mungkin retak di pelosok desa, atau laptop tua yang harus terus dicolok ke listrik, ternyata bisa jadi panggung yang melahirkan prestasi-prestasi luar biasa. Semuanya dimulai dari akses yang terbuka. Iya. Melihat bagaimana seorang guru honorer dengan laptop butut atau seorang ibu yang sedang menyusui bayi merahnya bisa mengupgrade hidup mereka dengan sebegitu hebatnya, pertanyaan ini sekarang berbalik ke Anda. Silahkan, ini pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya masih menahan Anda untuk mempelajari hal baru hari ini? Saat akses pengetahuan sudah ada di tangan Anda, apa alasan Anda untuk tidak mulai melangkah? Dan itu memunculkan satu pertanyaan penting. Pertanyaan yang jauh lebih besar untuk Anda renungkan malam ini. Apa itu? Jika sebuah aplikasi pemerintah yang sangat sederhana dan gratis ini bisa memicu kebangkitan budaya belajar yang begitu masif di seluruh penjuru negeri, bayangkan apa yang akan terjadi jika prinsip akses terbuka tanpa batas ini diterapkan pada sektor vital lainnya dalam hidup kita. Maksudnya seperti di luar pendidikan? Tepat. Bagaimana jika prinsip akses terbuka ini kita terapkan pada layanan kesehatan atau akses permodalan bagi usaha kecil? Apakah mungkin hal terbesar yang menahan potensi umat manusia selama ini sebenarnya bukanlah kurangnya kemampuan atau bakat? Lalu apa? Melainkan hanya karena pintu masuknya yang masih sengaja dikunci dari dalam.